perkongsian. Tanggung jawabnya tanpa batas, modal yang terbatas, dan potensi perselisihan dan kesalahpahaman. Nah, biasanya kayak gini karena di situ pemiliknya lebih dari satu orang, jadi biasanya akan banyak kesalahpahaman. Misalkan gitu, kan aku nyetor modalnya lebih banyak, seharusnya aku nerima laba lebih banyak gitu. Biasanya potensi yang timbul kayak gitu. Jadi kan di situ akan ada yang namanya bisa aja ada perbedaan atau kesalahpahaman antara si pemilik satu dan pemilik lainnya. Jadi rentan untuk terjadi perselisihan di dalam perusahaan perkongsian. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi. Ini membahas tentang perusahaan yang berbentuk PT atau perseroan terbatas. PT ini berdiri sebagai suatu institusi berbadan hukum menggunakan akta notaris. Kalau tadi CV sama perusahaan perseorangan itu tidak berbadan hukum, kalau PT itu berbadan hukum. Jadi harus ada akta notarisnya. Nah, PT itu dibagi menjadi dua, perseroan terbatas yang terbuka dan perseroan terbatas yang tertutup. Kalau yang terbuka itu sahamnya dijual secara pribadi. Kalau yang tertutup sahamnya itu dijual di pasar modal. Jadi dibedakan ya antara terbuka dan tertutup itu seperti apa. Kedua-duanya sama-sama menjual saham, tapi kalau terbuka itu tidak lewat pasar modal, kalau tertutup lewat pasar modal. Yang membedakan antara PT dan bentuk usaha yang lainnya itu adalah pertama dari segi pengelola, dipekerjakan untuk mengelola expert di bidangnya. Jadi gini, kalau di PT itu ada yang namanya pengelola. Ya, PT sama koperasi tentu berbeda, namanya aja sudah beda. PT kan perseroan terbatas, koperasi kan koperasi, jadi ya berbeda. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, pengelolanya itu ada sendiri. Jadi kalau tadi kan kalau perkongsian sama perusahaan perseorangan itu cenderung untuk dikelola sendiri sama pemiliknya lah. Kalau PT itu ada orang sendiri yang mengelola. Jadi misalkan saya meng-hire seseorang untuk jadi manajer di PT saya, atau saya meng-hire seseorang untuk melakukan sistem administrasi di PT saya. Nah, itu beda sendiri antara pemilik dan pengelola. Kemudian pemilik dibedakan, tanggung jawab maksud saya pengelola dan pemilik dibedakan. Kemudian tanggung jawab atas utang dibatasi oleh persentase saham. Jadi tanggung jawab atas utang saya itu sebanyak saham yang saya miliki di PT tersebut. Jadi kalau misalkan saham saya hanya 30%, jadi tanggung jawab saya atas utang di PT itu adalah sebesar 30% juga. Kemudian harta pribadi dan perusahaan tidak tercampur. Jadi di sini sangat dipisahkan harta pribadi dan yang disebut sebagai kekayaan di dalam PT itu dibedakan. Kalau yang tadi kan seperti misalkan perusahaan perkongsian cenderung untuk kita itu pakai apa yang kita punya itu dijadikan modal. Kalau ini benar-benar dibedain sendiri. Kemudian surat saham adalah bukti kepemilikan. Jadi kalau misalkan kita punya saham atau enggak di PT tersebut, itu dibuktikan dengan saham. Kemudian ada yang tanya juga perbedaan antara CV dan firma. Sebenarnya itu hampir sama, cuma mungkin intinya mereka juga sama-sama partnership. Jadi intinya mereka sama-sama urunan sama-sama urunan untuk bisa urunan modal gitu. Cuman biasanya sih kalau CV itu cenderung untuk antar keluarga. Jadi kalau misalkan keluarga saya dan keluarga misalkan sepupu gitu terus urunan atau gimana, nah biasanya kayak gitu. Dan ranah-ranah dari yang dijual itu juga berbeda-beda antara CV dan firma ya, kayak gitu. Kemudian saya lanjutkan lagi tentang PT. Saham itu dibagi menjadi dua, saham biasa dan saham preferen. Kalau saham biasa itu dividen yang dibagikan sangat bergantung terhadap laba. Tapi kalau di saham preferen itu sudah ditetapkan dari awal, berarti dividen yang harus saya terima itu berapa.
dan ini akan lebih diutamakan untuk mendapatkan dividen. Kemudian sifatnya kumulatif. Kalau misalkan tahun ini saya nggak dapat dividen karena mungkin perusahaannya profitnya nggak banyak, berarti tahun depan dividen saya harus double. Itu yang disebut sebagai saham preferen. Tapi kalau saham biasa itu tergantung sama laba. Kalau labanya banyak ya dividennya banyak, kalau enggak ya nggak dapat gitu. Pengelolaan PT dilakukan melalui rapat umum pemegang saham, dewan komisaris atau wakil dari para pemegang saham, dan manajemen perusahaan. Jadi pengelolaannya dipegang oleh pihak-pihak tersebut, yang mulai dari ada yang rapat pemegang saham, dewan komisionaris ini adalah wakil dari para pemegang saham. Jadi para pemegang saham itu memiliki wakil, dan itu yang disebut sebagai dewan komisionaris. Dan ada juga yang namanya manajemen perusahaan yang mengelola perusahaan. Nah, itu juga bertanggung jawab atas kelangsungan perusahaan. Kelebihan dari PT yang pertama adalah tanggung jawabnya terbatas. Kemudian saham perusahaan mudah ditunaikan, lebih mudah memperoleh modal, dan pengelolaan yang lebih profesional. Sedangkan untuk kekurangannya itu lebih kompleks PT, karena memang kan harus berbadan hukum, harus pakai akta notaris, jadi lebih kompleks, lebih rumit kalau ingin mendirikannya. Kemudian banyak peraturan yang mengaturnya, jadi banyak di undang-undang itu yang mengatur tentang PT, dan sukar untuk merahasiakan perusahaan karena di situ sifatnya banyak yang memiliki saham itu beredar secara luas, jadi kerahasiaan perusahaan cenderung untuk sangat kecil, jadi susah untuk merahasiakan perusahaan. Nah, selain yang tadi bentuk-bentuk organisasi dan kerjasama bisnis, ada juga yang namanya badan usaha milik negara atau yang biasa kita sebut sebagai BUMN. Yang pertama itu ada yang namanya perusahaan jawatan atau perjan. Ini dikelola departemen tertentu dan pegawai yang bekerja di situ adalah pegawai negeri. Tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, jadi pure untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, itu perjan. Contohnya mungkin dulu tuh PT KAI itu dulu kan punyanya perusahaan BUMN, tapi sekarang dia udah jadi PT jadi bukan BUMN lagi. Kemudian ada perusahaan umum atau perum. Nah, perum ini memberikan layanan untuk masyarakat juga, tapi yang membedakan dengan perjan itu adalah fungsi pelayanannya tidak terlalu vital. Jadi cenderung untuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah ke perum itu lebih kecil dibandingkan perjan. Malah kalau perum ini sendiri diharapkan bisa memberi sumbangan pendapatan kepada negara karena dia dianggap lebih mandiri, seperti itu. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara. Nah, biasanya sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah dan sebagian lagi juga dimiliki oleh swasta. Jadi PT ini ya dimiliki oleh negara, tapi nggak sepenuhnya dimiliki oleh negara karena sebagian sahamnya juga dimiliki oleh pihak-pihak swasta. Kemudian ada juga yang namanya koperasi. Nah, kalau koperasi ini tentu akan berbeda dengan CV atau firma. Nah, koperasi ini tujuannya mencari keuntungan dan untuk mensejahterakan anggotanya. Kemudian didirikan oleh sekumpulan orang atau sekumpulan perusahaan untuk menjaga kepentingan bersama. Jadi koperasi itu didirikan bisa oleh sekumpulan orang atau perusahaan-perusahaan gitu, nggak apa-apa. Dan koperasi jelas harus berbadan hukum sama kayak PT. Ciri-ciri koperasi yang pertama itu adalah minimal beranggotakan 20 orang. Kemudian harus ada anggaran dasarnya, dan setelah itu harus ada akta pendirian. Akta pendirian ini diajukan ke Departemen Koperasi, jadi harus didaftarkan ke Departemen Koperasi. Modal yang didapat itu dari dana yang diserahkan oleh anggota. Jadi masing-masing anggota minimal 20 orang itu masing-masing harus setor modal, istilahnya kayak gitu. Koperasi juga bisa pinjam uang dari institusi keuangan dan sumber lain, kayak misalkan mungkin koperasi mau pinjam uang ke bank itu bisa. Kemudian organisasi dari koperasi itu adalah rapat anggota, pengurus, dan badan pemeriksa.